Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanaya Gentina, Prodi Pendidikan Ekonomi 2018 Universitas Pasundan Bandung. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika ilmuwan dalam karya ilmiah. Menurut Rashidi, ilmu merupakan proses berpikir tentang suatu objek yang khas melalui pendekatan tertentu, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah. Ilmiah dalam arti sistem dan struktur ilmu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan kata lain, haruslah dilakukan melalui penelitian. Secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani yakni ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik ataupun buruk. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Oleh sebab itu, etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif yang berarti etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Pertama, etika dan ilmu. Semakin dewasa, kemajuan ilmu dan teknologi menimbulkan gejala dehumanisasi, yaitu manusia kehilangan hakikat dirinya. Ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, tetapi menciptakan tujuan dari ilmu itu sendiri. Ada dua pendapat ilmuwan terhadap akses ilmu dan teknologi. Yang pertama, ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik ontologi maupun aksiologi. Golongan ini melanjutkan tradisi era Galileo, yakni kenetralan ilmu secara total. Yang kedua, netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan saja. Sedangkan dalam penggunaannya, pemilihan objek penelitian, kegiatan keilmuan harus berdasarkan asas-asas moral untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan. Yang kedua, yaitu etika ilmiah. Ilmu filsafat terbagi atas dua kelompok cabang, yakni filsafat teoritis dan filsafat praktis. Kelompok pertama mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan kelompok kedua membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Rashidi 2011 menyatakan bahwa etika dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, etika secara umum merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika berkaitan erat dengan pembagian masalah-masalah predikat susila, tidak susila, baik dan buruk. Etika khusus adalah bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu, dan bidang itu perlu ditata agar mampu menunjang pencapaian kebaikan hidup manusia sebagai manusia. Suseno 1988 menyatakan bahwa etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Yang keduanya berkaitan dengan tingkah laku manusia sebagai masyarakat. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dalam kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai warga masyarakat. Etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat atau umat manusia. Etika individual tidak dapat dipisahkan dengan etika sosial, karena kewajiban terhadap diri sendiri dan sebagai anggota masyarakat atau umat manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Untuk membangun karakter dalam melakukan penelitian secara ilmiah, Rashidi 2011 menyatakan bahwa sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan sedikitnya ada 6, yaitu yang pertama, tidak ada rasa pamrih. Maksudnya di sini merupakan sikap yang mengarah pada bagaimana cara mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dan menghilangkan pamrih.
Yang kedua, bersikap selektif, yaitu sikap yang bertujuan agar para ilmuwan mampu memilih terhadap segala sesuatu yang harus dan akan dihadapi. Yang ketiga, adanya rasa percaya yang baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat perasaan atau pemikiran. Yang keempat, adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan dan merasa pasti bahwa setiap pendapat atau teori yang terlebih dahulu telah mencapai kepastian atau terdapat kebenarannya. Yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin, ilmuwan harus selalu merasa tidak puas terhadap peneliti yang telah dilakukan, sehingga selalu ada dorongan untuk melakukan sebuah riset. Dan penelitian merupakan aktivitas yang menonjol dalam kehidupan seorang ilmuwan. Dan yang terakhir, keenam, memiliki sikap etis, akhlak sesuai terdorong untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk memajukan ilmu pengetahuan, dan untuk memaslahatkan umat manusia yang memperhatikan lingkungan alam sekitar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan dan bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.